gitu ya. Langsung Pemilik diminta akun bertanggung TikTok jawab. bentar ya. Ini aku kasih tahu, aku udah ada ini. Akun TikToknya itu ini sayang. Ini. Ya, ini akun Nah, TikToknya. ketahuan. Dia- Ketahuan. Gimana tuh? Gemeter? Panas dingin? Gimana? Gue udah subscribe Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Begitu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Aduh, lagi-lagi gitu ada aja ya fitnah selebriti nih. Dari postingan akun-akun yang tidak bertanggung jawab di sosial media. Kali ini yang kena adalah Rosa. Dan kemarin itu jadi Rosa kan tampil sama Onyo alias Betran ya kan, tampil di Malaysia kan tanggal 13 Juli konser. And then ada akun yang ngupload foto beserta captionnya gitu. Nah captionnya itu kayak Rosa nih nyuekin Onyo gitu katanya. Terus trending dan bikin Rosa sakit hati sampai mau ngelaporin si akun itu ke polisi. Nih Selebrita Pagi Trans 7 udah nyiapin beritanya. Kita lihat aja. Usai beredar tudingan, Rosa mencampakkan Betran Peto di atas panggung saat konser bersama di Malaysia. Penyanyi kelahiran Sumedang, Jawa Barat itu merasa geram hingga membuatnya mengambil langkah tegas dengan melaporkan pihak-pihak yang memfitnah dirinya ke polisi. Lagi kan. Nah ini nih videonya nih guys. Ini video yang digadang-gadang di-upload sama si akun tak bertanggung jawab tersebut. Nah, part di sini nih, dari angle ini, part di sini ketika si Rosanya ini lagi duet sama Rizky Febian ya. Kelihatannya dia kayak membelakangi si Onyo gitu kelihatannya. Dan ditambahin caption, Rosa nyuekin Onyo gitu. Ada penonton yang emang nge-shoot. Dia kayaknya nggak Oh, udah datang ke podcastnya Bang Denny Sumargo dan Clarification. bermaksud buruk. Dia ngepost Iya. happy gitu Iya. dengan pertunjukan itu. Nah, ada satu akun yang di Indonesia Iya. justru dia nge-cut bagian aku nyanyi sama Iki tanpa ada part aku sama Onyo. Nah, Sebetulnya itu nggak ada masalah. iya. Asal jangan dikasih Narasi. Kasihan Onyo, Rosa nyuekin Onyo di atas panggung. Iya. Itu yang kita sering lihat. Nah, itu dia kata-kata itulah yang men-trigger atau apa namanya itu sebetulnya bentuk provokasi dan fitnah ya. Nah, bentuk provokasi dan fitnah ini emang kayak biasa banget ya kejadian kayak gini, kayak ada video terus di re-upload sama orang, terus narasinya diganti gitu, ditambahin narasi di angle yang berbeda yang cenderung negatif ke arah-arah provokasi gitu. Ada Pak, menurut para ponakan gimana nih? Gimana nih? Apakah mungkin kayak setiap orang berhak melakukan hal tersebut, atau ya berhak sih berhak ya, cuma please lah jangan merugikan orang lain gitu. Lewat podcast bersama Denny Sumargo, Rosa mengaku tindakan itu dilakukan bukan karena ia sakit hati, melainkan untuk menjaga nama baiknya, sekaligus memberikan efek jera pada oknum provokatif yang tak bertanggung jawab. Jadi bukan sakit hati tapi lebih kepada profesional dalam menjaga nama baiknya, kemudian juga menjaga agar hal ini tidak terjadi pada orang lain juga guys, dan agar si akun itu jerak dan tidak melakukan hal yang sama, atau dia tidak menginfluence teman-teman atau mungkin orang-orang di luar sana yang biasanya pada nge-upload terus ngasih narasi gitu, terus kan yang pada kayak mikir aduh dia aja bisa dipenjara, gue gimana ya gitu, akhirnya nggak jadi gitu kan. Siapa tahu gitu kan bisa menjadi sebuah pencerahan buat yang lain-lainnya. Ya karena sebetulnya aku juga melaporkan ke polisi itu bukan karena aku pribadi sakit hati. Iya. Sakit hati itu sesuatu, tapi aku masih bisa handle. Oke, Iya. kita pisahkan ya. Ya kan? Oke.
Tapi aku pengen kita berhentilah bikin fitnah-fitnah hoax itu gitu, hargailah orang lain. Janganlah kalau kita lagi berkomentar itu seenak-enaknya ngata-ngatain orang. Mau cerita sedikit, beberapa hari lalu aku konser 2 hari di Malaysia untuk promo album baru aku, di mana di hari pertama itu ada Iki dan Onyo sebagai bintang tamu aku. Tapi tiba-tiba banget rame di TikTok potongan video konser aku yang nyanyi bertiga dengan narasi yang dikategorikan memfitnah, yaitu Rosa nyuekin Onyo. Dan ajaibnya lagi, video itu ditonton jutaan kali dengan komentar negatif sampai puluhan ribu. Betapa mudahnya orang menyukai hal buruk ya. Emang iya sih, kayak kalau ada yang apa rame-rame gitu dateng gitu kan, nyerbu, ikut-ikutan ngata-ngatain. Tolonglah. Aku kasih tahu ya, mengajak Onyo ke Malaysia itu aku yang ngajak Onyo. Pakai uang aku pribadi karena aku dan Ruben sayang sama Onyo. Onyo punya bakat besar dan kita ingin mempromosikan Onyo di Malaysia. Nyanyi bertiga itu pasti ada pembagian part. Ada part aku, ada Onyo, ada Iki yang diupload dan dijadikan konten sebagai fitnah adalah part Iki nyanyi dan pastinya aku liatnya ke Iki. Masa Iki nyanyi aku liatnya ke Onyo? Ya masuk akal sih. Sampai sini semoga paham. Paham ya guys, kayak kan itu kan bertiga ya. Ini mata nggak mungkin dong mata ke kanan dan ke kiri gitu kan, misah gitu. Pasti kan kalau misalnya si Rosa lagi nyanyi sama Iki ya udah ngeliatnya ke Iki gitu, kayak interaksi sama dia. Kayak ada juga kok part yang Rosa nyanyi sama Onyonya tuh ada gitu. Tuh seenak-enaknya ngata-ngatain orang, mentang-mentang nggak kenal. Tapi orang yang itu kan bisa baca. Iya. Mereka punya keluarga juga. Dengan menitikan air mata, Rosa menyesalkan kejadian ini karena sebagai orang tua, ia juga tahu rasanya bagaimana jika menimpa anaknya kelak seperti yang terjadi pada Betran Peto. Aku tuh kan bawa banyak tanggung jawab ya, banyak tanggung jawab buat manajemen aku gitu ya. Karena banyak karyawan-karyawan yang kerja di manajemen aku juga. Artinya kalau aku berhasil, ya mereka hidup gitu. Mereka mereka membiayai keluarganya gitu ya, jadi tulang punggung. Terus aku juga punya orang tua kan, yang pasti aku tahu mereka akan sedih kalau anaknya dikata-katain. Ya benar lah. Terkait potongan video yang beredar di media sosial, Rosa juga menegaskan tak seperti kejadian aslinya. Mengapa posisinya kala itu membelakangi Betran? Karena ia tengah mendapatkan kejutan kehadiran Rizky Febian yang tidak sempat ikut JR atau latihan. Sementara Betran sudah latihan dengannya saat di Jakarta. Dan hanyalah sebagian dari momen konser mereka saja yang disorot, ditambah narasi caption yang bisa mengarah kepada kebencian. Kebencian terhadap aku mah banyak ya, ada apa-apa. Tapi yang aku sedih adalah kata-kata misalnya, makanya jangan ajak Betran, jangan sembarangan ngajak artis baru. Pengen memberantas sebetulnya hoax. Itu kan ini bisa dibilang hoax dan fitnah ya, karena narasinya itu. Iya betul. Kalau in my opinion gitu ya. Terus yang meliding kepada kebencian. Ya udah pasti jengkel lah, karena maksud gini, Rosa manusia sebaik itu dibilang kagak peduli gimana ceritanya. Justru Onyo pergi ke sana aja bareng sama Rosa. Nah, kalau bukan karena Rosa, ini langsung dari si Ruben sendiri loh ya. anak gua nggak akan mungkin di acara itulah. Nah, kalau bukan karena Rosa ya anaknya nggak mungkin ikut acara itulah. Ya gimana dicuekin gitu orang Justru sepanjang. Rosa yang ngasih kesempatan, Rosa yang ngasih ngajarin blockingnya, ini abis ini baru gue upload nih. Yang di belakang layar sebenarnya malas kayak gitu-gitu, tapi netizen butuh banget detail banget Nah kan, Ruben aja tuh sampai kesel banget guys. Sampai si Rubennya itu tuh bikin postingan di Instagramnya tuh kayak dengan deskripsi yang panjang gitu kan. Terus dia tuh bilang, kaget lihat upload orang gak bertanggung jawab. Pada di sini saya banyak-banyak terima kasih udah kasih kesempatan untuk melebarkan sebuah karya putra saya, tapi ini malah diputar balikan kan pemberitaannya. Dari berangkat aja anak saya udah dititipin ke Mami Rosa karena ada pekerjaan di Jakarta yang gak bisa saya tinggalkan. Jadi saya tetap pergi tapi beda pesawat dan saya titipkan di Mami Rosa.
untuk yang satu flight bareng. Padahal dia mau konser tapi di sana saya belum landing. Anak saya selalu ada di sebelahnya. Bahkan mau makan malam aja masih sama Rosa karena saya belum landing. Lalu Rosa juga yang mengenalkan Onyo ke media-media di sana karena beliau salah satu orang yang selalu saya ajak tukar pikiran untuk perjalanannya Onyo. Jadi bener-bener aduh gimana dicuekin gitu ya orang si Onyo diurusin gini sama Mami Rosa gitu kan, kata Ruben pun kayak gitu. Padahal Rosa sama bandnya buat blocking ada tim yang bantu, tapi untuk Onyo malah Rosa yang turun langsung. Dan dari video yang dibahas kayak full tayangan yang langsung disimpulkan negatif itu lagu Closing, di mana Rosa harus kuasai panggung ke semua pengisi acara dan memberikan akhiran yang bagus dan gak semuanya harus ke Onyo kan. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk Mami Rosa dan teman-teman bandnya untuk kesempatannya. See you gitu kan, bener-bener sampai dijelasin sama Ruben gitu kan kalau ternyata si Onyo ini diperlakukan dengan baik banget sama Mami Rosa gitu, diurusin. Jadi kayak tunggu part mana ya yang dicuekin? Kayak part mana ya yang dicuekin, karena ketika itu juga bukan dicuekin tapi ada partnya aja gitu, kayak Rosa lagi nyanyi sama Iki ntar juga ada gitu partnya, itu cuma dikit doang. Postingan ini tuh dibales sama Mami Rosa. Kesel banget ya dek, kita usaha berkarya bawa nama baik masing-masing dan negara ini dengan mudahnya membuat cerita fitnah. Yang keselnya lagi tuh komen kayak pada terbang ke Malaysia terus nonton. Kita cari aja ya pemilik akunnya karena ini jatuhnya jadi fitnah. Gak banyak ini ya, gak banyak AIUU, langsung ke polisi aja gitu. Kan saking keselnya ya, ini si Ruben itu sampai ngomongin hal ini di acara Brownies Trans TV. Dia kan host kan di sana. Nih kita lihat aja. Pemilik account dari TikTok itu segera akan saya minta untuk bertanggung jawab kontennya gitu ya. Langsung Pemilik diminta akun bertanggung TikTok, jawab. bentar ya, ini aku kasih tahu, aku udah ada ini akun TikToknya itu, ini sayang, ini ya, ini akun TikToknya. Nah, ketahuan. Dia- Ketahuan. Gimana tuh? Gemeter, panas dingin, gimana? Dikasih tahu ke stasiun TV gitu kan, seluruh Indonesia lihat dah tuh akunnya. Mana banyak banget lagi nih likes-nya 4,4 M. Media Pasti terus dia masih sering ada. upload video-video yang ini nih agak memprovokator nih kira-kira. Beritanya tanpa dia bisa pertanggungjawabkan. Nah, Jadi buat saya ini akan panjang. nah, Ya, ini akan panjang. Ini sebenarnya nggak perlu dibahas terlalu panjang, tapi buat saya kayak gila ya. Ini bukan dari perwakilan fans anak gue, bukan. Iya. Bukan banget gitu. Atau lu mau so peduli, tau nggak? Dari sekian banyak, Rosa kan maksudnya gini, maaf nih, Rosa juga juri di salah satu acara kontes ya. Tapi bahkan yang diajak Onyo loh. Iya. Itu tuh gue tuh terharu, seneng. Bahkan nih maaf nih, ya maaf. Ya nggak semua TV itu mau ngikutin ridersnya Onyo. Ya, nggak mau ngikutin ridersnya Onyo. Tapi di sini Onyo banyak banget belajar loh. Banyak banget dia bisa tahu. Jadi sekali lagi aku menjelaskan bagaimana pemilik account itu harus bertanggung jawab. Nah. Kalau dia tidak mau perpanjang, ya dia segera take down videonya, ya. Kalau tidak saya akan terus perpanjang Nah. sampai saya temukan pelakunya dan saya pasti ketemu. Ya, saya pasti ketemu. takut banget loh. Ini sengebelain itunya Ruben ya, karena memang dia merasa bahwa TOC itu sebegitu baiknya sama si Onyo dan udah ngebimbing, udah memberi kesempatan ini, kemudian malah ada orang yang ngerusak momen. Bahkan si Onyonya ini sampai ikut klarifikasi loh guys, sampai kayak guys itu tuh nggak bener gitu katanya. Nih kita lihat aja. Sedih klarifikasi Onya tentang dicuekin Rosa saat konser. Guys, aku mau bilangin kalian tuh nggak boleh ya, nggak boleh berkomentar yang enggak. Jangan salah paham tentang yang sedang rame tentang aku dicuekin sama Bubu, sama Tiocha. Itu sebenarnya nggak dicuekin guys. Itu namanya sedang berinteraksi karena kita juga di atas panggung itu lagi yang namanya bagi-bagi
part bagian di mana Onyo harus nyanyi, di mana harus kakak Iki harus nyanyi, di mana Bubu harus nyanyi. Jadi Bubu itu lagi karena aku udah tahu part bagian aku, nah kakak Ikinya ini lagi bagi part juga sama Bubu di atas panggung. Jadi sambil ngobrol gitu loh, sambil kasih tahu nanti part kakak Iki di sini ya, gitu-gitu loh guys. Nah, masa kita harus ngomong, oh aku mau bagi part sama Iki di sini ya, kan nggak kan loh guys, gitu. Jadi mohon dilihat dulu ke belakang-belakangnya videonya, jangan percaya sama video potongan itu, enggak. Bubu itu orangnya baik banget. Nah, udah terbukti langsung guys, dari si Onyonya sendiri dia yang ngomong loh bahwa si Bubu alias Teocha ini orangnya tuh baik banget, dan itu memang bagian dari performance saja, ada part-partnya, dan dia bahkan mengerti loh bahwa ada part-part ketika misalnya ini kan nyanyi bertiga, Rosa nyanyi sama Iki, kemudian Rosa sama Onyo gitu kan. Di komentarnya juga pada mendukung nih, gak mungkin Ocha dicuekin Onyo, tapi nggak dicuekin loh, emang dicolek Iki, tapi habis itu nengok ke Onyo lagi kok. Onyo anaknya bijaksana banget, kamu dewasa sekali Onyo, makin dewasa ya sekarang Onyo, gitu-gitu kan. Kayak ya udahlah, keep that positive vibes di sini, kayak semuanya positive vibes aja gitu. Ini lu lagi momen happy, momen membanggakan, sebuah pencapaian untuk Onyo, sebuah pencapaian buat Teocha juga. Kenapa harus ada netizen yang ngerusak hal ini gitu loh. Nah, buat yang penasaran kayak gimana sih videonya ya kan, ini ada nih, dihebohkan dengan video dari akun ini, akunnya saat acara konser Rosa di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini kan kayak lagi, ini kelihatan banget ya kalau Rosa itu excited parah, karena pertama kalau kata Ruben ini lagu closing, dan kehadiran Rizky ini mengejutkan gitu kan, karena pas Gladi Resik tuh nggak ada, tiba-tiba ikut manggung, ya otomatis Rosa langsung kaget dong, perhatiannya ke Iki, tapi nggak semuanya satu lagu juga perhatiannya ke Iki doang gitu loh ya kan? Nah, jadi ini kayak part kecil dari performance di lagu itu, guys. Nih. Buat yang penasaran, emang iya beneran ada Rosa yang partnya ngadep ke Onyo atau interaksi bareng Onyo. Ini ada yang ngasih bukti video lengkap bantah tudingan netizen. Nih. Nah, ya kan? Ya kan? Di sini muncul Iki sebagai surprise gitu kan. Nah, kaget dia gitu. Itu reaksi yang sangat normal, guys, bukan sesuatu yang nengok lagi kan. Bukan sesuatu yang disengaja atau gimana. Aduh, kayak kenapa ya? Negative thinking terus, nyari engagement aja nih orang. Dan memang Rosa dan Onyo itu sedekat itu gitu. Bahkan di sini ada video kedekatan mereka nih, kita lihat aja. Saya Bubu. Bener-bener kayak apa ya? Kayak vibes keluarga banget gitu. Dititipin dulu nih sama ayah sama bunda. Aku jadi baby. Kayak rich auntie gitu ya, Teocha. Nah, ya kan. Nah, dicuekin kayak gimana lagi sih, guys? Soalnya juga Makan bareng. iya oke. Nah, ini yang diajak buat vlognya kesini, lihat kesini, pas Gladi Resik gitu kan, kayak dicuekin apa lagi sih, apa gitu loh. Kayak Rosa tuh sampai yang sengena itu sih gitu, kayak dia tuh sampai ngepost kayak gini nih di Instagramnya. Waktu di sana ada penonton yang emang nge-shoot, dia kayaknya nggak bermaksud buruk, dia ngepost happy gitu dengan Nih, dia ngumpulin nih komen-komen jahatnya.
Ada yang bilang, Teh Rosa jangan takabur. Jika bertiga di panggung, bersikaplah yang adil menghadapi dua penyanyi laki-laki. Anda bisa sukses karena penggemar alias penonton. Iya, takabur katanya guys. Aduh. Duh, Mbak Rosa bentar lagi roda berputar. Salut sama sikap Rizky yang tetap menghargai Onyo. Hah? Kok bisa Rosa kayak gitu? Tidak menyangka. Apa sih? Sabar kokoh Betran. Aiki best banget. Rosa dah umur tuir kok gitu. Jahat. Aduh nggak kuat deh baca semua komen. Aduh, nggak kebayang deh rasanya jadi Rosa kayak gimana nggak sih? Tuh akun yang di Indonesia justru dia nge-cut bagian aku nyanyi sama Iki tanpa ada part aku sama Onyo. Oke. Sebetulnya itu nggak ada masalah, asal jangan dikasih Narasi. Yang tadi. Kasian Onyo, Rosa nyuekin Onyo di atas panggung. Itu yang kita sering lihat. Nah itu untungnya juga aku kan gampang ketawa ya, jadi mungkin masih bisa oke. Tapi menurut aku kadang-kadang ada hal yang keterlaluan aja gitu. Aku juga punya orang tua kan, yang pasti aku tahu mereka akan sedih kalau anaknya dikata-katain. Nah dari dulu orang tua aku juga selalu bilang kayak jaga diri ya gitu, didoain semoga ketemunya sama orang-orang yang baik gitu. Udahlah, Teh Ocha memang jalur lapor udah yang terbaik aja ya, kayak biar cepet tadi sesuai tujuannya ya, memberikan efek jerah supaya kejadian kayak gini nggak ada lagi. Semoga orang-orang juga jadi lebih aware sama dalam bersosial media, dalam mencari keuntungan pribadi tapi menyakiti orang lain itu kan buat apa ya, tapi kayak penasaran gak sih kayak gimana kalau misalnya pun diaduin, hukumannya tuh bisa apa sih? Nah ini nih, di Detik udah ada nih yang bikin artikelnya. Katanya berdasarkan aduan yang dibuat oleh Rosa, pemilik akun penyebar video hoax itu terancam hukuman 4 tahun penjara. Niatnya cuma rasain tuh 4 tahun penjara. Semoga akun-akun lain yang kerap melakukan hal yang sama tersentuh hatinya gitu melihat kejadian ini gitu ya. Semoga buat Teh Ocha semuanya lancar, terus nama baiknya tetap terjaga, kemudian juga bisa sembuh dari sakit hatinya ya kan, karena kan kayak kadang-kadang omongan itu tuh lebih nusuk gitu guys, kayak bekasnya tuh susah hilang gitu kan. Semoga terus berkembang dan sukses dalam karirnya Teh Ocha. Onyo juga hebat banget tadi, udah dewasa, udah bijaksana, udah tahu, udah bisa baca keadaan gitu kan. Jadi kayak salut juga buat Ruben yang udah ngebelain Teh Ocha, dan bareng-bareng semoga kalian sukses selalu ya. Buat para ponakan juga jangan lupa komen menurut kalian kayak gimana. Tulis aja di komen kayak menurut kalian tuh sikapnya Ruben dan Onyo tuh udah bener atau enggak dengan ikut ngebantu, atau sikapnya Rosa dan yang melaporkan ini ke polisi tuh kayak gimana, apakah itu udah tepat atau belum. Langsung aja di komen ya guys, kayak kita diskusi bareng-bareng. Oke, dan jangan lupa komen next video kalian mau Bugito bikin apa gitu ya, biar seru, biar kalian juga semangat nontonnya gitu. Oke, ya udah jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian ya. Bugito, hati-hati ya dalam bersosial media. Dah.